Jadi kita coba bahas ini dulu terlebih dahulu ya. Ini slide dari Pak dosen koordinator Pak Rahmat Utomo ya. Pak Tomo meminta kami untuk menyampaikan ini ya. Jadi teman-teman sekalian, ini materinya mengenai SPT masa PPN 1111 DM, yaitu formulir ya SPT masa PPN bagi pengusaha yang pajak masukannya pengkreditannya menggunakan pedoman pengkreditan sebagaimana diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan. Nah, teman-teman sekalian, tujuan pembelajaran dari topik yang dibahas malam ini yang pertama adalah ini kita akan membahas mengenai jenis PKP apa yang dapat menggunakan SPT masa 1111 DM. Ini salah nih, harusnya 1111. 11 DM. Kemudian yang kedua, apa dampaknya bagi pengusaha kena pajak yang menggunakan formulir 1111 DM ini ya. Kemudian yang ketiga, bagaimana rasional ekonomi dikaitkan dengan aturan saat ini, dan yang keempat, bagaimana mengisi 1111 DM. Aduh, ini kok lemot. Oke, seperti yang sudah disampaikan dalam slide yang ada di, bukan slide ya, di video dalam YouTube saya yang dibuat oleh teman Anda juga ya, walaupun ada sedikit keliru di slide terakhir ya, teman-teman sekalian. Bahwa yang menggunakan pedoman pengkreditan pajak masukan itu secara garis besar dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama adalah PKP yang dengan kriteria peredaran usaha sampai jumlah tertentu, dan yang kedua adalah PKP tertentu lainnya. PKP tertentu lainnya merujuk kepada kegiatan bisnisnya, di mana dulu itu ada dua, ya, yaitu PKP pedagang kendaraan bermotor bekas dan PKP penjual perhiasan emas. Namun demikian, dalam perkembangan setelah 1 April 2010, ya, PKP untuk penjual perhiasan emas sudah dikeluarkan dari mereka yang wajib menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan ini. Ya. Nah, sehingga sekarang untuk PKP tertentu yang menggunakan pedoman pengkreditan tinggal satu, yaitu hanya PKP pedagang kendaraan bermotor. Gitu ya. Nah, teman-teman sekalian, sehubungan dengan PKP penjual perhiasan emas, di sini digambarkan terkait dengan perkembangannya. Jadi di sini dulu pernah masuk dalam kelompok PKP dengan kegiatan usaha tertentu bersama PKP penjual kendaraan bermotor bekas yang waktu itu diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 79/PMK.03 tahun 2010 tentang pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan bagi pengusaha kena pajak yang melakukan kegiatan usaha tertentu. Kemudian ini diubah, dikeluarkan dari kelompok PKP dengan kegiatan usaha tertentu. Ya, dasar pengenaan pajaknya menggunakan DPP nilai lain ya dengan PMK 38/PMK.011 tahun 2013. Dengan demikian ya, setelah ada perubahan dengan PMK 38/PMK.011 tahun 2013, maka PKP penjual perhiasan emas mengisi SPT-nya menggunakan SPT masa formulir 1111 ini. Ya, jadi teman-teman sekalian, kemudian pada tahun 2014, atau kalau Anda perhatiin ya,
Ini kalau PMK 38 di tengahnya PMK-nya titik 011. Kemudian di sini ada PMK-nya titik 03. Ini artinya apa? Sebenarnya ini siapa yang inisiasi membuat PMK ini. Kalau 03 inisiator atau triggernya adalah dari Direktorat Jenderal Pajak ke Menteri Keuangan. Kalau PMK 011 ini inisiasinya adalah dari BKF ya, BKF. Jadi kemudian PMK 38 ini juga mengalami perubahan oleh PMK 30 garis miring PMK titik 03 tahun 2014, di mana di sini dia mengatur tersendiri tentang pajak pertambahan nilai atas penyerahan emas perhiasan. Jadi memasukkan pengaturan dalam PMK 30 2014 ini, penghitungan selisih harga jual perhiasan dengan emas batangan, ya, kemudian mengatur juga definisi pabrikan dan pedagang emas perhiasan. Nah, pada akhirnya, ya, sampai dengan saat ini yang masih relevan aturannya adalah PMK nomor 30, maka ya di situ ditegaskan bahwa pengusaha emas perhiasan diwajibkan melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP, ya. Nah, teman-teman sekalian, sehingga berdasarkan perkembangan tersebut, maka sekarang ada 2 kelompok PKP yang dapat menggunakan SPT masa 1111 DM, yaitu PKP-PKP yang pengkreditan pajak masukannya bukan melalui mekanisme umum, tetapi melalui mekanisme pedoman pengkreditan pajak masukan. Yang pertama adalah mereka yang mencapai jumlah peredaran tertentu, ya ini untuk penyerahan barang dan jasa sampai jumlah peredaran tertentu. Dan yang kedua adalah untuk pedagang kendaraan bermotor bekas. Nah, untuk pengusaha kena pajak yang menyerahkan BKP atau JKP sampai dengan peredaran tertentu, ini kriterianya adalah PKP yang mempunyai peredaran usaha dalam 1 tahun buku tidak melebihi 1,8 miliar. Ya, jadi perlu Anda pahami bahwa sebenarnya pada saat PMK mengenai pengkreditan atau pajak pedoman pengkreditan pajak masukan bagi pengusaha sampai dengan peredaran tertentu ini, yaitu oleh PMK 74, pada saat itu memang angka 1,8 dikaitkan dengan kriteria batasan pengusaha kecil untuk pertujuan PPN, ya. Di situ pada saat itu tahun 2010 masih menggunakan angka 1,8, ya. Jadi masih menggunakan angka 1,8 pada saat itu. Jadi angka ini sebenarnya pada saat itu adalah merujuk pada kriteria pengusaha kecil, ya. Namun demikian masalahnya sekarang pengusaha kecil sudah berubah sejalan dengan diterbitkannya PP 46 tahun 2013, mulai 2013. Jadi sekarang kriterianya menjadi 4,8 miliar, ya. Nah, pertanyaannya ini belum dilakukan alignment dengan angka 4,8 M. Jadi ini masih timbul pertanyaan atau orang mengatakan ada disharmonisasi, ya. Kemudian yang kedua, untuk yang boleh menggunakan SPT masa PPN D1111 DM yang kedua, yaitu untuk pengusaha kena pajak tertentu, sekarang hanya untuk pengusaha yang menyerahkan kendaraan bermotor bekas. Jadi untuk pedagang emas sekarang tidak ada lagi. Jadi PKP yang semata-mata melakukan kegiatan usaha, yaitu yang menyerahkan kendaraan bermotor bekas secara eceran, ya. Ini diatur dalam PMK nomor 79 garis miring PMK titik 03 tahun 2010 tentang pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan bagi pengusaha kena pajak yang melakukan kegiatan tertentu. Oke.
Nah, bagaimana mekanisme pengkreditan pajak masukan ya untuk mereka yang omset tertentu dan kendaraan bermotor bekas ini dapat disamerikan sebagai berikut. Untuk mereka yang omsetnya sampai jumlah peredaran tertentu yang dalam konteks ini adalah masih 1,8 M, itu adalah dibagi dua ya. Untuk pengusaha yang penyerahannya JKP, maka pajak masukan yang dapat dikreditkan itu adalah 60% dari pajak keluaran ya, dari pajak keluaran ini. Jadi kemudian kalau dia menyerahkan BKP, maka pajak masukan yang dapat dikreditkan adalah 70% dari pajak keluaran. Sementara bagi mereka yang melakukan penyerahan kendaraan bermotor bekas, pajak masukan yang dapat dikreditkan adalah 90% dari pajak keluaran. Jadi seperti itu. Jadi yang menjadi patokan atau trigger pertama trigger pertama adalah berapa total pajak keluaran yang terutang atas pengusaha kena pajak tersebut ya. Pajak keluaran berarti pajak yang dikenakan atas keluarnya barang atau atas penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak. Demikian. Kemudian apakah setelah itu persoalannya selesai, di mana kita harus menghafalkan itu semua? Nah, memang dari sisi eksekusi mungkin selesai ya. Tetapi nanti dalam kenyataannya dalam saat kita menghitung berapa PPN yang harus dipungut atau berapa yang harus disetor kurang bayarnya, masih muncul beberapa permasalahan yang dari perspektif kita sebagai akademisi itu masih muncul adanya disharmonisasi peraturan. Apa saja yang menimbulkan disharmonisasi ini? Yang pertama, tadi sudah saya jelaskan, ya, bahwa penetapan 1,8 miliar untuk kriteria yang menggunakan pedoman penghitungan pajak, pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan dengan omset tertentu, itu karena waktu itu merujuk pada kriteria pengusaha kecil yang saat itu masih 1,8. Padahal mulai ya tahun 2013 ya, mulai tahun 2013 dengan keluarnya PMK nomor 197/PMK.03 tahun 2013 yaitu yang merubah PMK 68 tahun 2010 tentang batasan pengusaha kecil. Ini batasan pengusaha kecil naik dari 1,8 di PMK 68 menjadi 4,8 di PMK 197. Jadi harusnya ketika dulu 1,8 dari PMK pedoman pengkreditan itu ngambil dari kriteria pengusaha kecil yang lama yang di PMK 68, harusnya memang kriteria yang menggunakan pedoman pengkreditan juga harus diupdate menjadi 4,8. Tapi sekarang tidak ya, sekarang tidak. Sehingga dalam praktek orang ketika pengusaha kecil 4,8, kemudian omset yang boleh menggunakan pedoman 1,8, pada akhirnya nanti dia memilih lebih baik dia tidak PKP dengan alasan merujuk kepada kriteria pengusaha kecil. Sehingga tidak ada kewajiban untuk membayar PPN yang di-DIM tadi. Coba kita lihat kasus di bawah ini. Ya. Kasus pertama misalnya, ini PT ABC adalah pengusaha dalam bidang jual beli alat tulis kantor yang bertempat lokasi usaha di sebuah ruko di Bilangan Senen, Kuitang, Jakarta Pusat. Dulu Senen kalau zaman saya ini terkenal di mana saya suka nyari buku bekas atau buku baru tapi yang murah atau buku KW nih untuk belajar ya. Sekarang sih sudah pindah ya ke Blok M. Ada di Senen juga masih ada sih. Sejak tahun 2008 kami telah menjadi PKP. Omset kami dalam setahun tidak lebih dari 1,2 miliar.
Dalam 1 tahun jumlah PPN yang kami setor ke kas negara adalah sebesar 36%, 36 juta. Kenapa? Karena waktu itu, karena jumlah peredaran usahanya masih di bawah 1,8, maka karena dia menyerahkan barang kena pajak, maka pajak masukan yang dapat dikreditkan adalah 70% dari PK. Sehingga nanti bayar PPN-nya ya 3% dari pajak keluaran. Ini sesuai dengan PMK 74, yaitu angkanya 3% dari 1,2 adalah 36 juta. Nah, sejak berlakunya PMK 197 tahun 2013, dan ini pun menyelaraskan PMK 197 ini dengan PP nomor 46 tahun 2013 mengenai PPh final untuk UMKM yang menggunakan angka kriteria UMKM itu sampai dengan peredaran usahanya 4,8, maka batasan pengusaha kecil untuk perspektif PPN pun direvisi menjadi 4,8. Sehingga orang ketika mengetahui kriteria pengusaha kecil itu diperbesar, maka dia bisa mengatakan, saya lebih baik tidak memilih PKP saja, sehingga saya tidak kena untuk pengkreditan secara didim ini. Ya, gitu. Jadi tentunya ini akan merugikan DJP juga. Kemudian kasus nomor 2, toko emas perhiasan, sama ya. Ketika bahwa pengusaha kena pajak adalah memang pengusaha yang menyerahkan BKP atau JKP, tetapi karena di pasal 3A Undang-Undang PPN ada batasan bahwa tidak termasuk pengusaha kena pajak adalah pengusaha kecil, yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan sekarang tadi terakhir 4,8, maka banyak pedagang emas pun yang memilih untuk tidak PKP. Sama untuk pedagang kendaraan bermotor pun. Mereka alasannya tidak ada kami jual motor bekas setahun sampai dengan tembus 4,8 miliar. Untuk motor ya. Tapi kalau untuk mobil mah mungkin mudah menciptakan angka 4,8 miliar. Karena mungkin satu unit juga bisa 100 juta ke atasnya. Jadi ini dilematis. Nah, ketika pengusaha kena pajak memilih jadi PKP, ya, jadi pilihannya kan, kalau pilihannya memang dia tetap milih jadi PKP dan harus mengisi SPT masa PPN 11-11, ini pun ada problem. Problemnya ketika misalnya pembeli daripada pengusaha kena pajak tersebut adalah PKP pemungut. Jadi ini problem yang kedua, ini harusnya ada SPT masa 11-11 DM ya. Problem kedua adalah begini teman-teman. Kalau mereka yang menggunakan pedoman pengkreditan pajak masukan untuk pajak masukannya, sehingga ngisi SPT masa PPN-nya menggunakan formulir 11-11 DM, maka dia akan mengalami masalah apabila satu, dia melakukan penyerahan kepada pemungut PPN. Jadi pembelinya adalah pemungut PPN sebagaimana diatur di pasal 16A ya, atau WAPU lah. Yang kedua, kalau dia menyerahkan BKP atau JKP yang mendapat fasilitas baik tidak dipungut berarti kode transaksinya 07 maupun dibebaskan kalau kode transaksinya 08. Kemudian kenapa ini menjadi masalah? Coba kita bahas satu persatu ya. Untuk yang menyerahkan kepada pemungut PPN, ya, akan muncul pajak masukannya lebih dari PKP setiap masa dapat kami ajukan restitusi atau tidak, gitu kan? Karena apa? Bila menggunakan DM, ini tidak terdapat kolom pajak keluaran yang telah dipungut oleh pemungut PPN. Semuanya nanti digabung dalam pajak keluaran ya. Sehingga padahal PPN-nya akan disetorkan oleh wajib pungut atau pemungut PPN sebagaimana pasal 16A. Sehingga asumsi yang selama ini bahwa kalau PKP menggunakan formulir 11-11 DM, maka kondisi apapun dia akan selalu kurang bayar.
tidak pernah bisa lebih bayar. Itu menjadi problemnya. Ya, nanti kita coba lihat di cara ngisi SPT 11 DM yang dulu slide-nya perasaan sudah saya kasihkan di awal-awal pertemuan kita, ya. Kemudian yang kedua, ketika dia melakukan penyerahan BKP atau JKP yang berfasilitas, yaitu tidak dipungut atau dibebaskan, sama. Secara substansi ekonomi, sebenarnya tidak ada PPN yang harus di-store. Tetapi penghitungan ya pajak masukan yang telah dikreditkan terhadap pajak keluaran itu tetap menggunakan ya tergantung ya menyerahkan BKP ya 70% dari PK, menyerahkan JKP 60% dari PK. Ya, padahal PK-nya adalah PK yang secara substansi ekonomi tidak ada yang dipungut kepada pembeli karena mendapat fasilitas, tidak dipungut atau dibebaskan. Kemudian untuk mereka yang omsetnya di bawah 4,8 miliar, ya, sehingga bagi mereka ya yang menyampaikan 4,8 miliar ada kemungkinan cenderung dia memilih untuk PKP yang menggunakan mekanisme umum yaitu PKP formulir 1111 karena kalau pakai 1111 DM itu lebih merugikan bagi dia. Ya. Ini kesimpulannya ya. Nah, mungkin Anda masih bingung karena Anda belum membuka lagi tata cara pengisian SPT masa PPN untuk formulir 1111 DM ya. Coba diendapkan aja dulu, saya cari dulu SPT yang lama ya, sebentar. Atau ada pertanyaan terlebih dahulu sebelum sambil saya nyari silakan, tapi pertanyaannya Anda ini ya, ada bicara ya, pakai voice ya. Silakan unmute sendiri. Ya. Oke, terus? Oke. Kriteria ini adalah kriteria jumlah peredaran usaha ya setahun, bukan per bulan ya. Jadi menggunakan setahun. Terus gimana? Jadi melihatnya ke tahun lalu berapa? Begitu. Tapi kan harus tutup dulu. Harus tutup 1 tahun lagi. Jadi tidak bisa kemudian Februari menggunakan 11.11 karena tahun kemarin sudah lewat dari 4,8 atau Januari ya. Januari. Kemudian Februari ada Januari ada omset. Tapi omsetnya kan belum merepresentasikan setahun. Tetap untuk tahun pajak yang bersangkutan, kalaupun harus balik lagi ke ini harus nutup dulu sampai dengan Desember tahun pajak X plus X1 gitu. Kalau yang kemarin misalnya X0, tahun pajak X0 ya atau 2018 lah katakanlah itu udah lewat 4,8 di tahun 2018, maka dia kan harus 11.11 ya. Maka nanti kalau ternyata 11.11 kan berarti Januari 2019, di Februari 2019 dan seterusnya. Tetapi nanti kalau ternyata di 2019 naik lagi, turun lagi omsetnya di bawah 4,8 di bawah 1,8, maka dia boleh nanti tahun 2000-nya ke 11.11 DM lagi. Tapi harus nunggu setahun dulu ya. Begitu. Oke. Pak, izin memastikan Pak, berarti ya. Dia pakai omset tahun lalu gitu kan Pak? Iya, untuk periode setahun. Iya, Pak. Kan itunya kriterianya adalah jumlah peredaran usaha selama 1 tahun.
tidak melebihi 1,8 miliar. Ya. Jadi Ya, mau Pak. tidak mau kita harus menutup 1 tahun pajak terlebih dahulu. Oke, gitu. Anda udah ada kelihatan slide belum? Belum, Pak. Belum ya. Pak, izin tanya. Ya, silakan. Yang di PPT tadi yang soal pedagang kendaraan bermotor bekas itu bukannya karena emang dia kriterianya udah pedagang kendaraan bermotor bekas makanya dia pakai DM, Pak, bukan karena peredaran usahanya nggak sampai 1,8, Pak. Ya, jadi kriterianya ada 2. Jadi dua-dua ini adalah kondisi yang berbeda. Untuk kendaraan bermotor bekas, meskipun peredaran omsetnya di atas 1,8, ya, tetap dia menggunakan DM ini. Karena dia menggunakan DM bukan karena jumlah peredaran usahanya, tapi kriterianya berdasarkan kegiatan usaha. Jadi sebenarnya seperti yang tadi saya katakan, yang menggunakan DM itu parameternya ada 2. 1, pendekatannya omset sampai dengan jumlah tertentu, dan 2, pendekatannya adalah PKP tertentu. Dua-duanya adalah ini 2 barang yang berbeda, 2 kriteria yang berbeda. Ya. Jadi kalau misalnya ada toko emas pun, kalau dulu ya, toko emas dulu masih masuk misalnya sebagai PKP tertentu, yaitu berdasarkan kegiatan usahanya, sama pedagang kendaraan bermotor. Kalau 2 kegiatan usaha ini omsetnya di bawah 1,8 pun, dia tetap menggunakan kriteria DM. Walaupun di atas Pak, 1,8 misalnya, tetap dia menggunakan DM, walaupun di atas 1,8. Tetapi untuk yang di luar 2 kegiatan usaha itu, maka kalau memilih DM, dia memilih untuk yang kriterianya menggunakan omset. Begitu teman-teman sekalian. Nah sekarang untuk penjual pedagang emasnya tidak diwajibkan lagi untuk menggunakan DM. Karena di PMK 30 yang terakhir 2014, dia diwajibkan untuk menghitung PPN-nya pakai mekanisme umum. Begitu teman-teman. Cukup jelas atau bingung? Jelas, Pak. Oke. Misalnya DM ini dia bukan PKP, Pak. Nggak harus. Kalau nggak PKP ya nggak bisa. Nah itulah yang membuat sebenarnya orang tidak PKP itu bisa saja ya tidak mendaftarkan diri untuk digunakan sebagai PKP. Jadi ketika memang 1,8 ini sebenarnya dulu untuk membantu pengkreditan pajak masukan bagi UMKM. Karena dulu istilahnya kalau di PPN adalah pengusaha kecil, kalau di PPH UMKM gitu ya. Dulu PPN awalnya ya setelah Undang-Undang 42 2009 itu omsetnya naik menjadi 1,8 dari sebelumnya 600 juta. Kemudian setelah keluar PP nomor 46 yang mengatur mengenai PPH atas UMKM yang kriterianya adalah sebenarnya sebutannya bukan UMKM di PPH, yaitu pengusaha yang jumlah peredaran tertentu ya. Nah, ditetapkan jumlah peredarannya adalah 4,8. Karena sebenarnya dulu ada asbab nuzulnya teman-teman sekalian. Waktu menetapkan 4,8 di PP 46 tahun 2013 untuk PPH bagi UMKM 1% dari itu waktu itu perhitungannya adalah ya udah tarif 1% itu include PPH dan PPN. Jadi sebenarnya seolah-olah all taxes gitu loh, PPH dan PPN. Tetapi tidak bisa dipisahkan ya secara parsial antara PPH dengan PPN. Karena PPH pajak subjektif, PPN pajak objektif. PPH atas kemampuan seorang mengenerate income, menghasilkan penghasilan, kalau PPN atas kegiatan konsumsi. Apakah kegiatan konsumsi itu menghasilkan penghasilan atau tidak relevan. Nah, karena 2 hal yang berbeda,
maka wah nggak bisa nih dicampur aduk 1% dianggap all taxes PPh dan PPN. Akhirnya dipilihlah ya udahlah yang namanya pakai nama PPh. Tetapi substansinya adalah ini juga include PPN gitulah ya. Akhirnya kriteria pengusaha kecil pun diselaraskan, ikuti batasan pengusaha yang dikenakan PPh final 1% yaitu 4,8. Sayangnya yang menggunakan pedoman pengkreditan tidak dilakukan alignment, tidak dilakukan penyesuaian lah, penyelarasan dengan batasan tersebut. Nah, sekarang ada problem adalah bahwa kalau batasan pengusaha kecil PPN dinaikkan menjadi 4,8, maka pengusaha-pengusaha yang menggunakan pedoman pengkreditan yang 1,2 kriterianya, bisa saja dia tidak atau minta untuk dicabut pengukuhan PKP-nya karena masih masuk dalam kriteria pengusaha kecil. Jadi inilah tinjauan yang dipandang oleh Pak dosen koordinator, itu Pak Ahmad Utomo, bahwa ini akan merugikan pihak DJP kalau PMK tentang pedoman pengkreditan pajak masukan yang berbasis ke pendekatan omsetnya tidak diselaraskan dengan omset kriteria pengusaha kecil. Demikian penjelasannya. Hal-hal yang menjadi tadi tidak menguntungkan atau tidak harmonis terkait dengan PPN atas pengusaha yang menggunakan dim profit ini, coba kita dengan melihat SPT masa PPN-nya ya. Oke, dulu saya pernah menjelaskan bahwa SPT masa PPN secara garis besar ada 3 kelompok. 1, SPT masa PPN bagi pengusaha pada umumnya, yaitu formulir 1111 ya. Dan di mana kita udah belajar ya, 1111 ini ada induk, ada rekapitulasi di 1111 AB, kemudian ada lampiran pajak keluaran yang dimulai dengan huruf A dan lampiran pajak masukan yang dimulai dengan huruf B. Kemudian ada SPT masa PPN DM ya. Ini untuk yang pajak masukannya, pengkreditannya menggunakan pedoman pengkreditan pajak masukan. Oke. Yang ketiga, ini adalah 11.11.07 put, yaitu SPT masa PPN bagi pemungut PPN. Ya, pemungut PPN sebagaimana dimaksud di pasal 16A Undang-Undang PPN. Ya, itu ada 2, instansi pemerintah sama badan-badan tertentu. Instansi pemerintah ya bendahara pemerintah. Ya, badan-badan tertentu itu BUMN sama kontraktor-kontrak karya di bidang pertambangan minyak dan gas bumi. Ini nanti ada ngisi 11 put untuk pembayaran PPN yang di-store sendiri oleh dia. Nah, sekarang kita masuk ke DM dulu ya. Batasan ini kita adalah DM. Sorry. Oke, kita masuk ke SPT DM ya. SPT masa PPN ya, DM atau formulir 1111 DM ini adalah SPT bagi pengusaha kena pajak yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan. Nah, ini definisinya, kriteria yang ada di slide ini masih yang lama. Artinya masih memasukkan pedagang emas perhiasan itu sebagai bagian daripada yang menggunakan formulir 1111 DM. Jadi ini udah dihapus ya. Nomor 3 ini udah dihapus. Ini slide-nya saya belum diupdate. Ini slide lama pada saat dulu saya ngajar. Jadi sekarang tinggal 2, yaitu nomor 1 dan nomor 2. Nomor 1 adalah 1111 DM digunakan bagi mereka yang mempunyai peredaran usaha 1 tahun buku tidak melebihi 1,8 miliar sebagaimana diatur dalam PMK 74 tahun 2010.
Yang kedua, ya, yang berdasarkan kegiatan usaha, itu bagi PKP yang melakukan penyerahan kendaraan bermotor bekas, bagaimana diatur di PMK 79 PMK.03 tahun 2010. Emas, sebagaimana Anda lihat di YouTube yang sudah dilihat di channel saya, ini sudah tidak masuk lagi di sini, ya. Perkembangannya tadi pun sudah saya jelaskan. Dan terkait dengan formulir SPT 1111 DM ini terdiri dari 3 lembar. Lembar pertama induk yaitu 1111 DM. Lembar kedua lampiran pajak keluaran yaitu formulir 1111A DM. Dan yang terakhir adalah lampiran untuk retur yaitu 1111 RDM. Ya. Kita lihat ya. Jadi seperti biasa SPT itu terdiri dari 2, satu induk di depan, yang kedua adalah lampiran. Untuk induk tadi 1 halaman, untuk lampiran ada 2, 1111A ini untuk mengcover daftar faktur pajak yang diterbitkan dan nota retur yang diterima. Ini artinya returnya retur penjualan kalau di sini, ya. Jadi kita udah jual, tiba-tiba ada barang yang dikembalikan, yaitu retur penjualan. Kalau yang di sini untuk di cover di 1111 RDM itu untuk retur pembelian. Jadi kita udah beli, ada faktur pajak masukan, tiba-tiba dari sebagian barang yang dibeli tersebut, yang pajak masukannya udah diterima, itu barangnya dikembalikan. Maka nanti ini namanya retur pembelian, dilaporkan di 1111 DM, begitu ya. Nah, untuk lampiran ya, untuk lampiran SPT 1111 DM ini apabila atas lampiran tersebut tidak ada data, sebagai contoh misalnya tidak ada retur ya di bulan tersebut, di masa tersebut, maka lampiran tersebut tidak diisi pun, tidak dilampirkan pun tidak apa-apa ya, dan itu SPT-nya tetap dianggap lengkap ya, lengkap. Tetapi untuk induk ya, untuk induk ketika misalnya nihil pun isinya tetap Anda harus menyampaikan dengan angka 0 atau tulisan nihil. Gitu. Ini untuk induk ya. Induk ini berisi jumlah penyerahan barang dan jasa, ya pertama, penghitungan PPN dan PPNBM kurang atau lebih bayar, dan terakhir jumlah PPN terutang atas kegiatan membangun sendiri. Karena seperti biasa untuk PPN membangun sendiri pelaporannya tersendiri. Kemudian bagi PKP yang menyampaikan SPT secara manual dalam bentuk media elektronik, formulir 1111 DM harus diisi dan disampaikan dalam bentuk formulir kertas. Sementara bagi PKP yang menyampaikan SPT secara elektronik atau e-filing, formulir 1111 DM tidak perlu disampaikan dalam bentuk formulir kertas. Terakhir, dalam hal SPT dilaporkan nihil, maksudnya induk ya, induk 1111 DM, karena PKP tidak melakukan kegiatan penyerahan dan perolehan, formulir 1111 DM tetap dibuat, ini untuk induk ya, dan diisi dengan angka 0. Ini untuk induk. Ini induk ya, kalau saya preteli ya, mulai di atas nih, induk di atas, ini yang Anda isi adalah Anda menggunakan norma atau formulir 1111 DM itu berdasarkan kriteria apa? Apakah berdasarkan kriteria pendekatan omset? Maka kalau pendekatan omset dicontreng di sini. Tapi kalau berdasarkan kegiatan usaha dicontreng di sini. Kemudian kalau kolom di sini di bawah tulisan 1111 DM ini untuk diisi oleh petugas KPP atau KP2KP saat saat Anda menyampaikan SPT secara manual ke kantor pelayanan pajak. Kemudian untuk tahun buku di sini diminta ya kapan dimulainya, kapan diakhirinya. Ya, biasanya kalau tahun bukunya sama dengan tahun kalender ya di depan 01, di belakangnya 12. Tetapi bisa saja tahun buku berbeda dengan tahun kalender ya. Berikutnya adalah mulai ke bawah lagi, masih di induk bawah, agak ke bawah sedikit ada angka Rumawi 1. Nah, coba Anda perhatikan.
angka Rumawi 1 ini yaitu mengenai penyerahan barang dan jasa. Artinya ini DPP-nya dulu. Dasar pengenaan pajak. Ada penyerahan barang, ada penyerahan jasa. Oke, ini DPP. Jadi ini harga jualnya. Ternyata untuk penyerahan barang pun mencakup seluruh penyerahan barang. Baik ekspor, baik penyerahan yang PP-nya harus dipungut sendiri 01, 04 ya. Atau yang dipungut oleh pemungut PPN, berarti menyerahkan kepada wajib pungut ya, pemungut PPN. Memang istilah pemungut PPN itu agak rancu dengan PKP penjual ya. Tetapi yang jelas gini, sama-sama PKP penjual juga pemungut PPN masanya. Jadi pemungut PPN ini adalah pemungut PPN sebagaimana dimaksud di pasal 16A ya. Kalau orang awam sekarang menyebutnya yang sering di lapangan adalah WAPU. Tapi kalau bahasa hukum ya sebutannya pemungut PPN. Ya, tapi kalau sebut pemungut PPN kadang-kadang suka rancu dengan PKP penjual yang mengungut PPN secara normal. Kemudian PPN-nya tidak dipungut atau kodenya 07. Kalau pemungut PPN ya 02 kalau instansi pemerintah. Kalau pemungut PPN-nya BUMN atau badan-badan tertentu lainnya itu 03. Kalau yang mendapat fasilitas tidak dipungut 07 dan yang mendapat fasilitas dibebaskan. Ini semua masuk dalam kriteria penyerahan barang termasuk penyerahan barang yang tidak terhutang PPN. Misalnya penyerahan barang yang bukan barang kena pajak. Misalnya pedagang jual juga beras, gabah, jagung, sagu, kedelai dan lain sebagainya. Ya, itu penyerahan yang tidak terhutang PPN. Nah, baru memang dikurangi, setelah dikurangi retur barang yang diterima. Ini terkait dengan harga jualnya. Jadi semua tuh, termasuk jasa juga, ada yang ekspor, ada penyerahan yang harus dipungut sendiri, ada juga yang dipungut oleh pemungut PPN, ada yang tidak dipungut dibebaskan, termasuk penyerahan jasa yang tidak terhutang PPN, ya, sebagaimana dimaksud di pasal 4A ayat 3, dikurangi dengan pembatalan jasa. Nah, di situ DPP dulu ya, cukup clear ya, Rumawi 1, masih diinduk nih, karena manjang vertikal dari atas ke bawah. Yang berikutnya adalah setelah Rumawi 1 bicara mengenai DPP, yaitu berapa nilai harga jual atau penggantian atas BKP atau JKP, baru Rumawi 2 kita masuk ke penghitungan pajak keluaran. Jadi penghitungan PPN kurang bayar dan lebih bayar ini dihitungnya satu berawal dari pajak keluaran dulu. Jadi pajak keluaran di sini adalah 10% dari jumlah pada angka Rumawi 1 huruf A yang tadi penyerahan barang dan angka Rumawi 1 huruf B yang penyerahan jasa. Padahal di dalam Rumawi 1 huruf A dan B ini di dalamnya include ada ekspor yang notabene PPN-nya 0%. Ada penyerahan ya, ada penyerahan kepada pemungut PPN yang notabene PPN-nya juga 0%. Yang notabene kecapean ini jadi udah nggak konsen. Yang notabene sebenarnya kalau PPN-nya tidak dipungut atau dibebaskan, ya secara substansi ekonomi sebenarnya PKP penjual tidak mungut PPN dari pembeli karena mendapat fasilitas. Tetapi kalau ngitungnya begini ya nanti seolah-olah ya PK-nya ya 10% atas all semuanya, pajak keluaran atas jasa pun atas seluruhnya. Padahal nanti ini akan menjadikan pajak masukan yang dapat dikreditkan, patokan pajak masukan yang dapat dikreditkan. Sehingga nanti kurang bayar atau lebih bayarnya itu adalah hasil dari ya pengurangan 2A 3 dikurangi 2B dikurangi 2C3 dan dikurangi 2D3 gitu. Jadi seolah-olah double taxation jadinya. Kenapa? Karena yang menjadi patokan untuk yang nanti dikurangkan itu adalah semua PK di sini di A, 1A dan 1B
Padahal di sini di dalamnya ada penyerahan kepada pemungut, penyerahan kepada atau yang mendapat fasilitas, atau termasuk penyerahan yang bukan barang kena PPN yang tidak terutang PPN. Begitu. Jadi karena rumusnya di sini 2A3 itu apa? Ini total dari sini. Ya, untuk kurang bayar atau lebih banyak dikurangi Rumawi 2B, ini 2C 3 ya. Kemudian 2D 3. Ini harusnya nanti yang ke pemungut PPN harusnya masukin di sini nih. PPN di store di muka, ke pemungut PPN tuh masukin di sini supaya tidak terjadi double counting. Tapi tadi menurut dosen koordinator tetap saja akan double counting katanya. Tapi kalau menurut saya bisa disiasati dengan PPN yang sudah di store sendiri untuk penyerahan ke pemungut PPN sebagaimana dimaksud di pasal 16A bisa dimasukkan ke huruf B sebagai pengurang. Tapi untuk yang mendapat fasilitas memang di sini tidak ada nih kolomnya, kecuali semuanya dimasukkan di sini. Jadi hanya strategi kita aja. Begitu teman-teman sekalian, sehingga nanti kurang bayar atau lebih bayarnya ada potensi miss ngitungnya gitu. Mudah-mudahan udah cukup mengerti ya. Kalau di bawah nanti kalau ada lebih bayar bisa dikembalikan atau direstitusi. Di sininya sebenarnya ada proses dikembalikan ya. Tetapi kalau dari mekanisme formulasi hitung-hitungannya di atas agak susah ya untuk menciptakan pajak masukannya ini lebih bayar. Kalau ini pilihan lebih bayar 17C, 17D Undang-Undang KUP. Tetapi coba Anda nanti lihat lagi ya, lihat lagi buku petunjuk pengisian SPT dari PPN yang dulu 11.11.07 awalnya ya. Karena perasaan dulu sudah saya bagikan belum ya? Ya, mudah-mudahan sih sudah ya. Perasaan udah. Buku petunjuk sama slide ini sudah. Kalau mengenai mekanisme restitusi 17C WP patuh, 17D adalah restitusi dengan nilai kecil ya atau nilai tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Itu untuk yang induk ya, induk. Kemudian di induk masih ada juga satu yaitu PPN atas kegiatan membangun sendiri. Ini memang tetap harus dibayar meskipun mungkin SPT-nya bisa saja lebih bayar, bukan berarti kemudian lebih bayarnya dikompensasi ke sini, enggak. Kalau Anda melakukan kegiatan membangun sendiri, tetap harus dibayar sendiri, begitu. Karena untuk membangun sendiri, pembayarannya paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya, dan ini DPP-nya sekarang udah berubah, teman. Ini karena slide lama saya. Ini DPP untuk membangun sendiri sekarang 20% kali biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan membangun, tapi tidak termasuk biaya pembebasan tanah ya, jadi menjadi 20%. Tarif PPN-nya 10%, jadi 10% kali 20%, sehingga orang awam sering mengatakan tarif efektif untuk membangun sendiri adalah 2%. Kalau ini untuk PPNBM, kalau misalnya pengusaha yang berhak menggunakan pedoman pengkreditan ini ternyata menjual barang kena pajak tergolong mewah. Bisa saja mungkin untuk emas perhiasan gitu ya, tapi sekarang udah enggak lagi kan. Mungkin dia pabrikan barang mewah untuk yang omsetnya di bawah 1,8, walaupun enggak memungkinkan juga. Ya jarang lah yang penjual barang mewah omsetnya di bawah 1,8. Oke, jadi ini adalah bagian yang lampiran apa yang ada. Kalau lampiran yang ada dilampirkanlah 1111 ADM, contreng, formulir 1111R, ya contreng juga. Ini kalau penetapan WP patuh, ya di sini dilampirkan SK penetapan WP patuh misalnya. Oke, saya pikir ini seperti biasa. Sebelum menandatangani SPT biasanya ada pernyataan seperti ini dan nanti ditulis tanda tangan dan nama jelas serta jabatan siapa yang menandatangani SPT tersebut. Oke, kalau formulir 1111 ADM ini mengcover ya daftar pajak keluaran semuanya ya teman-teman, termasuk nanti ada notaritur ya, notaritur.
Nota retur nanti ditulis dalam kurung karena dia sebagai pengurang ya dari pajak pengeluaran di bulan atau di masa diterimanya nota retur tersebut. Sementara untuk RDM ini adalah untuk retur terkait dengan retur pembelian, gitu ya. Nanti di kolom nomor seri faktur pajak di sini merujuk kepada nomor seri faktur pajak dulu belinya nomor seri faktur pajak yang mana yang sekarang dikembalikan itu. Demikian teman-teman sekalian, ya. Saya pikir cukup jelas untuk ininya. Ada pertanyaan sampai sini dulu? Silakan kalau ada pertanyaan. Silakan. Izin tanya yang Saya tadi izin memastikan, Pak. peredaran. Sebentar. Gimana? Gimana deh? Yang Silakan. Saya dulu ya Pak. Nah, misal Ya, boleh. PKP tersebut itu menyerahkan JKP 100 juta aja Pak. Nah terus yang 1,7 M itu yang non JKP alias nggak kena PPN berarti penghitungan tetap 1,8 Pak. Bukannya ini merugikan BP ya Pak? Terima kasih Pak. Iya memang dari sisi itu iya. Jadi sebenarnya ketika sekarang, jadi gini, kalau dulu pun ya 1,8 itu yang di bawah 1,8 karena 1,8-nya adalah kriteria pengusaha kecil. Ini sebenarnya kalau dari perspektif PPN dulu tujuannya adalah untuk memberi perhitungan yang sederhana kepada pengusaha yang sebenarnya dia masuk pengusaha kecil menurut Undang-Undang PPN, tetapi memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP. Pertanyaannya apakah boleh dia pengusaha kecil tapi memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP? Boleh saja. Ya, boleh. PPN itu berjalan. Cuma untuk membantu perhitungan daripada penghitungan kurang bayarnya, ya udah akhirnya dibantu tidak usah deh untuk pengurangnya menggunakan Anda ngumpulin PM, tetapi udahlah langsung didim saja. Begitu sebenarnya. Karena kadang-kadang mereka yang pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP itu kadang-kadang pembeliannya pun bukan dari PKP itu ya, sehingga kalau semua pajak keluaran itu disetorkan seluruhnya ke kas negara karena hampir tidak ada PM-nya, itu memberatkan juga bagi pengusaha kecil yang kebetulan memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP. Karena kalau sudah PKP ya kewajiban-kewajibannya semua mengikuti PKP pada umumnya ya. Tetapi di sini seolah-olah pemerintah membantu untuk supaya walaupun tidak ada misalnya faktur pajak masukan yang diterima oleh PKP kecil ini yang dikukuhkan sebagai PKP, tetapi seolah-olah diadakan dengan cara mendim pajak masukan yang boleh dikreditkan. Jadi tidak berdasarkan fakta yang sesungguhnya. Begitu awalnya. Tapi permasalahan timbul tatkala ya tadi kriteria pengusaha kecil dinaikkan, tetapi untuk yang ini tidak dinaikkan. Oke. Itu ada lagi silakan tadi yang ini sebentar saya mau mencari absen dulu. Semuanya hadir ya. Silakan sambil saya ngabsen hadir. Silakan ada Pak, pertanyaan. izin nanya, berarti yang ketentuan batas 1,8 M dari peredaran usaha itu peredaran usahanya termasuk yang nggak dikenakan pajak ya Pak? Iya, itu semua. Sama Dalam konteks ini semua. Tidak hanya yang dikenain pajak aja, jadi termasuk semua. Kalau dia menyerahkan bukan barang kena pajak misalnya beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam gitu kan. Sebenarnya itu tidak kena PPN kan karena bukan barang kena pajak menurut pasal 4A ayat 2 kan. Tetapi kriteria peredaran usahanya seluruhnya ya, baik yang BKP maupun yang non BKP. Begitu. Ada lagi?
Sama itu Pak, sebenarnya kan kalau yang belum memenuhi 1,8 itu juga bisa pakai PKPM ya Pak. Tapi kalau di peraturan itu kan dia harus nunggu tahun berikutnya. Jadi tahun ini diselesaikan pakai yang pedoman itu. Nah sebenarnya itu lebih menguntungkan pakai pedoman atau yang mekanisme umum ya Pak? Kok dia itu ketika mau shifting ke yang metode PKPM itu harus menunggu tahun berikutnya? Sebenarnya kalau melihat cara hitungannya tadi, sebenarnya rugi juga. Kenapa ruginya? Karena pajak keluaran yang menjadi dasar untuk perhitungan PM-nya, satu, pajak keluarannya seluruh pajak keluaran. Ya. Jadi pajak keluaran itu kan sebenarnya harusnya secara logika yang harus dikenakan untuk sebagai pajak keluaran adalah yang dipungut sendiri harusnya. Yang dipungut sendiri itu apa? Yang kode transaksinya 01, 04 menggunakan DPP nilai lain, ya 06, kemudian. Nah di luar itu sebenarnya tidak dipungut oleh PKP penjual. Contoh 02 itu penyerahan kepada pemungut PPN instansi pemerintah. 03 penyerahan kepada pemungut BUMN atau kontraktor kontrak karya di bidang pertambangan minyak dan gas bumi. Ya 03 itu. 07 itu mendapat fasilitas tidak dipungut. 08 itu mendapat fasilitas dibebaskan. Gitu ya. Nah, tetapi untuk perhitungan mengenai yang DM ini, pajak keluarannya seluruh pajak keluaran, termasuk yang di dalamnya pajak keluaran ke pemungut, pajak keluaran yang mendapat fasilitas, gitu loh. Padahal memang secara substansi sebenarnya secara undang-undang, kalau mendapat fasilitas, kalau ke pemungut, ya PPN-nya tidak ada yang dipungut oleh si PKP penjual, tapi tetap menjadi hitungan PK, gitu kan, kalau lihat dari formulasi tadi. PM-nya walaupun tujuan awalnya memberikan kemudahan, diperhitungkan 70% dari seluruh PK. Padahal PK-nya di dalamnya ada PK yang dipungut oleh pemungut, yang mendapat fasilitas 07, 08. Atau mungkin dulu konseptor menganggap, ya kalau orang yang pengusaha kecil ini mah mungkin nggak ada penyerahan yang neko-neko lah, yang nggak ada penyerahan yang dapat fasilitas, mungkin pemikirannya begitu. Tapi kalaupun andai kata ya pemikirannya begitu, nggak boleh demikian. Jadi bisa saja pengusaha kecil juga bisa melakukan penyerahan berupa bahan baku misalnya ke kawasan berikat yang mendapat fasilitas 07 gitu ya, bisa saja gitu kan. Jangan melihat skala bisnisnya gitu. Jadi kalau begitu ya seolah-olah kalau hitungannya kayak tadi, jadi terutang PPN, pajak keluarannya karena dihitung semua. Demikian teman-teman. Oke, ada lagi? Terima kasih Pak. Pak ingin bertanya Pak, kan Ya. tadi kalau misalnya tahun sebelumnya, tahun lalu kan udah lebih dari 1,8, maka tahun ini dia pakai yang biasa kan Pak, yang SPTM 1111. Nah, pas tahun itu, pas yang seharusnya pakai SPTM 1111 itu ternyata omsetnya itu turun lagi, itu gimana Pak? Bisa pakai yang lama tetap atau harus yang 1111? Boleh ini lagi, boleh menjadi 11 DM lagi, begitu, boleh. Terus satu lagi Pak, untuk yang tadi yang SPT induk yang bagian 21B itu kan tadi ada yang PPN yang disetor di masa awal gitu Pak. Yang tadi Bapak bilang. Nah, sebenarnya itu bisa diskemakan seperti itu. Jadi untuk yang dipungut oleh pemungut supaya tidak menjadi itu berpotensi lebih bayar kalau diisikan ke sana. Tapi saya sudah cukup lama ya tidak buka buku petunjuk pengisian SPT masa PPN. Ini hanya pikiran logos ya. Logos itu logika saya aja ya. Logika saya harusnya demikian karena tadi setelah membaca slide dari dosen koordinator juga. Karena slide dari dosen koordinator ini baru diperoleh Senin siang sih, tapi saya baru
lihat pas malam-malamnya ya, waktu mengajar teman di samping tetangga itu 48 kali kalau. Jadi nanti sebentar saya sharekan di grup, mana sih grupnya ya. Untuk slide tadi lab 45 ya. Oke, sebentar ya. Oke, itu saya share slide yang dari Pak Tomo. Kalau slide yang SPT PPN sudah dulu. Dan ini ada tugas juga dari Pak Tomo untuk dikerjakan. Mungkin di depan kita bahas bareng-bareng jawabannya. Ya. Jadi teman-teman, sorry aku nggak bisa memberikan jawaban secara firm terkait dengan itu, ya. Tetapi logika saya harusnya SSP yang sudah di-store oleh pemungut PPN WAPU itu harusnya bisa dimasukkan ke sana sehingga bisa menyebabkan lebih bayar, bukan berarti tidak lebih bayar sebagaimana dimaksud oleh Pak Tomo gitu. Jadi bisa saja lebih bayar. Nah, karena di sana ada disediakan lebih bayar, bahkan sampai direstitusi dan lain sebagainya, gitu ya. Ada pilihan maksudnya direstitusi dan sebagainya. Oke, ya. Ada lagi? Sekarang kita foto dulu deh. Ininya hilang semua ya, gambarnya gelap semua. Saya foto untuk ngisi realisasi, ya, realisasi pengajaran. Teman-teman belum masuk ya slide-nya? Oh, masih muter-muter ya. Oh, internet saya nggak stabil. Rehan? Ray? Sorry, internet saya, maaf, internet saya agak stabil, jadi ngirim file ini enggak, sorry. Sebentar ya. Mana ya? Belum juga ya? Sebentar. Yang kecil aja dulu deh ya. Ini biasa nih internetnya rebutan nih. Salah kirim. Tuh kan salah kirim. Sebentar teman-teman ya, sebentar. Lab. Oke, sudah diporel ya, itu sudah bisa dilihat. Kalau Anda tidak pakai Zoom-nya pakai HP,
Itu bisa dilihat di situ di WA. Astagfirullahaladzim, salah lagi. Fokus. Silakan kalau ada pertanyaan sambil saya multitasking ini untuk realisasi, misi realisasi. Harus ada foto dan lain sebagainya. Ada? Masih? Ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Siap, monggo. Misalkan PKP itu buka jasa cuci mobil juga, Pak. Nah, terus jual mobil bekasnya itu kurang dari 1,8 M, cuma kalau ketambahan cuci mobil itu jadi lebih. Nah, itu masih boleh menggunakan P4M atau enggak, Pak? Makasih, Pak. Kan itu seluruhnya. Jumlah seluruh peredaran usaha, baik yang BKP, JKP, maupun yang non-BKP. Ya, seluruhnya. Jadi BKP-nya itu tidak merujuk ke mobil sedannya dan lain sebagainya sih. Kalau memang udah lewat dari 1,8 berarti nggak boleh menggunakan DIM. Kalau nggak boleh menggunakan DIM berarti pakai formulir 1111 biasa normal. Jadi mekanisme pengkreditannya itu pakai mekanisme pengkreditan yang normal. Jadi omset keseluruhan deh. Ya. Omset keseluruhan. Oke. Ada lagi? Izin bertanya, Pak. Hari ini tanggal 29. Ya, monggo. Yang tadi berkaitan yang batasan 4,8 miliar. Untuk yang kalau semisal perusahaannya orangnya itu ada retur penjualan itu menjadi perhitungan peredaran bruto atau enggak, Pak? Oke. Kalau di sana net, jadi netting, ya, netting. Jadi di sistemnya net, jadi pengurang. Jadi kalau retur yang menggunakan nota retur, ya pengurang, ya. Jadi termasuk jadi penjualan bersih lah, ya, penjualan bersih. Oke, cukup jelas. Nah, nota retur ini harus teman-teman pahami, nota retur itu ada dua. Ya, nota retur yang pertama namanya retur penjualan. Nota retur yang kedua adalah retur pembelian. Retur penjualan adalah retur atas faktur pajak keluaran kita. Jadi kita dulu ngejual, kemudian tiba-tiba ada barang yang dikembalikan oleh customer, gitu ya. Sehingga teman-teman sekalian akhirnya nota retur atau PPN yang terdapat dalam nota retur itu fungsinya mengurangi pajak keluaran di bulan diterimanya nota retur. Pelaporannya ada di 1111 ADM dengan PPN ditulis dalam kurung, artinya sebagai pengurang. Itu nota retur penjualan. Sekarang kalau nota retur pembelian itu adalah nota retur atas barang yang yang dibeli oleh kita. Jadi kita yang mengembalikan barang. Kita udah beli pajak, beli PPN, beli barang kena pajak, ada PPN masukannya, gitu ya. PPN masukannya udah dikreditkan. Maka kalau ternyata dari barang yang kita beli yang pajak masukannya telah dikreditkan, ada barang yang dikembalikan, maka 10% dari nilai barang yang dikembalikan itu adalah nilai nota retur daripada pembelian, dan fungsinya akan mengurangi pajak masukan di bulan dibuatnya nota retur tersebut. Diisinya di formulir 1111 RDM, begitu. Gitu ya, nota retur. Tadi pertanyaan Masnya adalah untuk pengkriteria daripada
jumlah peredaran yang 1,8 apakah itu net basis atau hanya bruto di luar nota retur? Jawabannya net setelah dikurangi nota retur. Oke? Siap Pak, terima kasih. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, ada pertanyaan lagi nggak? Izin menyambung yang pertanyaan Farhan tadi Pak. Iya, silakan. Misalkan kita pakai pedoman atau enggak berdasarkan peredaran yang tahun lalu. Misalnya tadi kalau ada retur itu buat yang tahun lalu ternyata kita itu setelah ada retur itu netnya kita di bawah 1,8 M. Padahal pas yang tahun ini kita itu udah pakai beberapa bulan pakai yang metode PKPM karena peredaran usahanya sebelum yang retur kan udah melebihi 1,8. Itu apa nanti bakal kita lakuin pembetulan SPT masa atau gimana ya Pak? Nah, terima kasih. Jadi memang bagus sih, pertanyaannya bagus. Jadi sebenarnya gini, ini karena pola pikir kita kan campur aduk ya. Pola pikir antara accounting dengan pola pikir hukum pajak. Saya jelaskan dulu. Kalau accounting, memang nota retur itu harus dicatat sesuai dengan kapan penjualan atas retur itu gitu loh. Jadi kalau returnya misalnya dilakukan di tahun 2000, padahal dulu penjualan atas retur itu adalah 2019, maka kalau diakui, kalau PPN kan diakui sebagai pengurang pajak keluaran di bulan diterimanya nota retur, yaitu di tahun 2000. Tadi 2020 ya? Sorry, 2020 gitu ya. Kemudian kalau PPH, enggak, kalau bukan PPH. Kalau akuntansi, enggak. Akuntansi itu nota returnya harus matching kapan pengakuan pendapatannya atau artinya pengakuan penjualannya kapan, nah nota returnya ke sana. Makanya karena di tahun 2019 sebenarnya retur itu belum terjadi, makanya di accounting suka bikin yang namanya cadangan retur penjualan. Jadi kalau terjadi retur nantinya di masa yang akan datang, padahal kita udah tutup buku, itu nanti akan menggerus cadangan yang sudah dibuat itu, yang belum terrealisasi begitu teman-teman. Ya, jadi kalau accounting itu adalah penerapan dari konsep matching cost against revenue. Jadi kalau mengakui suatu pengurang, harusnya ini atas revenue yang mana nih? Makanya nanti teman-teman gini kan, kalau Anda misalnya melakukan penjualan kredit kan akan muncul account receivable alias piutang. Piutang itu belum tentu bisa tertagih semua loh. Jadi ketika menjual sales pada account receivable, jadi penjualannya pakai account receivable, yaitu piutang pada sales gitu kan, di tahun tersebut karena sudah diakui penjualannya, maka potensi tidak tertagihnya atas piutang tersebut harus dibuat cadangan supaya matching. Kenapa? Matchingnya karena penjualannya diakui sekarang, maka potensi yang tidak akan tertagih di masa akan datang itu harus dibuat sekarang. Loh berapa harganya? Bikin cadangan, estimasi lagi, perkiraan. Tetapi di pajak nggak boleh cadangan kalau belum terrealisasi, nggak boleh gitu loh. Kembali ke pertanyaan tadi PPN. PPN kalau hukum pajak menganut ke realisasinya. Jadi net basisnya itu net basis ya walaupun tadi ada retur ya di tahun 2020 atas penjualan 2019, maka itu menurut hukum PPN retur tersebut mengurangi di tahun 2020. Jadi tetap aja kalau udah berlalu, yang lalu ya belum ada retur ya nggak apa-apa, omsetnya segitu. Gitu loh. Sekarang menguranginya nanti tahun 2020. Gitu deh. Mudah-mudahan bisa menjawab. Cukup jelas atau masih bingung? Oh, jelas Pak. Makasih Pak. Oke, teman-teman sekalian, saya pikir kalau tidak ada lagi, mungkin cukup sekian aja ya untuk malam ini ya.
teman-teman ya. Kok sayanya ngantuk ya, karena semuanya gelap sih, jadi sayanya memperhatikan mati listrik semua, ini gelap semua nggak ada. Tapi saya memaklumi lah ya, karena mungkin kalau gelap seperti ini Anda datanya nggak terlalu, nyedotnya nggak terlalu banyak gitu lah. Saya sih positive thinking aja lah ya. Trust, ya nggak tahu kalau di situ lagi masak, lagi makan, lagi tidur atau lagi karena mendengarkan suara saya yang terkantuk-kantuk juga. Oke, terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang pas. Nanti kalaupun ada jawaban yang kurang pas, nanti saya coba lihat lagi ya buku petunjuknya ya, karena ya inilah ya, saya memang salah satu tujuan saya sih jujur aja ya, mengajar itu dimaksakan untuk belajar lagi, karena saya kan sehari-hari tanda tangan banyak, sampai tadi juga masih tertinggal di kantor, jadi lupa itu untuk belajar kalau nggak ngajar gitu ya. Jadi lama-kelamaan ya pembodohan diri tuh kalau gitu, karena yang ditandatangani kan cuma PBK, pemindah bukuan dan lain sebagainya, yang notabene sebenarnya nggak ada ilmunya sih. Surat persetujuan terlambat anak-anak dan lain sebagainya ya. Oke, terima kasih banyak teman-teman sekalian ya. Mohon maaf kalau ada yang belum terjawab dengan memuaskan ya. Coba Anda lihat dulu soal tadi, coba diisi dulu di slide saya dulu, itu ada contoh juga, contoh kasus untuk pengisian SPT 1111 DM, coba lihat dulu di sana. Nanti teman-teman bisa ya ada bimbingan sedikit lah, atau ada benchmark sedikit untuk mengerjakan tugas yang diberikan tadi. Itu saja. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera buat kita semua. Warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi Terima wabarakatuh. Masih Pak Abdan. Sama-sama. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Ya, mari ya, akhiri ya. Terima kasih, Pak. Pasti.